Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita majelis keempat dalam membaca kitab Al-Qawaid Al-Arba', 4 kaidah mengenal syirik dan tauhid. Kita pada malam hari ini akan masuk di kaidah pertama yang Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala sebutkan dalam kitab ini. Kata beliau, Al-Qaidatul Ula, kaidah pertama untuk mengenal syirik dan tauhid. Anta alama annal kuffar alladhina qatalahum Rasulullah mukirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliq al-mudabbir wa anna dhalika lam yudkhilhum fil Islam. Ini kaidah sangat besar sekali. Kalau kita pahami dengan baik, maka kita akan paham kapan seorang itu dikatakan bertauhid. Kata beliau, kaidah yang pertama, anta'alam, kamu mengetahui, annal kuffar, bahasanya orang-orang kafir, alladzina qatalahum Rasulullah, yang diperangi oleh Rasulullah, mukirrun, mereka mengakui, mereka meyakini, bi anna Allah huwal khaliqul mudabbir, bahwasanya Allah adalah pencipta, pengatur, wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam, dan bersamaan dengan itu belum memasukkan mereka ke dalam Islam. Apa yang kita pahami dari kaidah ini? Beliau ingin mengatakan kepada kita secara jelas dan pendek sekali bahwa kalau kita hanya meyakini Allah pencipta kita, itu belum muslim. Allah pengatur seluruh urusan kita, kita belum muslim. Allah yang menghidupkan, yang mematikan kita, kita belum muslim. Kenapa? Orang musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah juga mengakui itu. Mereka belum dianggap Islam. Apa dalilnya? Kita akan baca dulu dalilnya supaya kita paham bahwa pengakuan Allah pencipta, Allah pengatur, yang menghidupkan dan mematikan kita, kita belum muslim. Kata beliau, wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Qul, katakan wahai Muhammad. Jadi Allah perintahkan Nabi kita untuk berkata kepada siapa? Kepada orang musyrikin di zamannya. Man yarzukukum minas sama'i wal ard. Siapa yang memberikan kalian rezeki yang turun dari langit dan yang keluar dari bumi. Itu diperintahkan oleh Allah untuk ditanyakan kepada mereka. Katakan wahai Muhammad, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian yang turun dari langit, seperti air hujan, itu rezeki turun dari langit. Wal ard, dan yang keluar dari bumi, berupa tumbuh-tumbuhan yang akan bermanfaat bagi kita, hewan ternak kita, dan berbagai macam manfaat yang lain. Amman yamliku sam'a, pertanyaan berikutnya. Amman yamliku sam'a wal absar, atau siapakah yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit, siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati?
Wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa man yudabbirul amra, siapakah yang mengatur seluruh urusan? Fasayakuluna Allah, mereka akan bilang Allah. Itu musyrik. Yang diperangi oleh Rasulullah, kalau ditanya siapa yang mengatur seluruh kehidupanmu, mereka akan bilang Allah. Fakul afala tattaqun, katakan, tidakkah kalian bertakwa? Kalau kalian mengaku itu, lanjut. Tidakkah kalian bertakwa? Ini kaidah pertama. Kamu, kata beliau, mengetahui bahwa orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah itu mengakui tauhid rububiyah. Allah pencipta, pengatur, penguasa yang menghidupkan dan mematikan. Tapi bersamaan dengan itu, mereka tidak dikatakan muslim. Kalau hanya kita bilang, siapa penciptamu? Allah. Siapa yang memberikanmu rezeki? Allah. Siapa yang menghidupkan dan mematikanmu? Allah. Siapa yang mengatur seluruh urusanmu? Allah. Apakah itu sudah tanda kamu muslim? Belum. Kapan baru kita dikatakan muslim? Sampai kita mengakui Allah satu-satunya sembahan kita. Makanya ketika menanyakan itu, Nabi berkata kepada mereka, musyrik di zamannya, qulu la ilaha illallah tuflihun. Ucapkan la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kalian akan beruntung. Apa jawaban orang musyrikin? Aja'alal alihata ilahu wahida. Apakah ini Muhammad mau menjadikan Tuhan itu cuma satu? Jadi kalau masalah peribadatan, penghambaan, mereka tidak akui Allah. Tapi kalau ditanya, siapa penciptamu? Allah. Kalau begitu sembah Allah. Tidak. Dia punya Tuhan. Ini masalah. Mereka mengakui Tuhannya Allah. Penciptanya Allah, pengaturnya Allah. Tapi Nabi perangi. Itu menunjukkan apa itu? Mereka muslim atau masih kafir? Kafir. Apa yang boleh ingin tanamkan kepada kita di sini? Yaitu boleh ingin sampaikan, tauhid itu bukan mengakui Allah pencipta. Allah pengatur. Allah pemberi rezeki. Bukan. Itu juga diakui oleh musyrik. Kita belum keluar dari musyrik. Tauhid itu kamu berkata, la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Sembelihan tidak ada yang punya hak kecuali Allah. Nadar tidak ada yang punya hak untuk kita bernadar kepadanya kecuali Allah. Meminta pertolongan hanya kepada Allah. Bertawakal hanya kepada Allah. Meminta perlindungan hanya kepada Allah. Itu baru dianggap kita bertauhid. Ini kaidah pertama. Dari sini kita mengetahui, ya, salahnya orang-orang yang meyakini di sana seperti orang-orang filsafat. Di buku-buku filsafat, seluruh buku orang-orang filsafat, kalau kita membacanya, mereka menafsirkan, memaknakan la ilaha illallah. Mereka katakan, ya, la khaliqa illallah, la raziqa illallah. Itu wahid fi dzatih, la qasimalah wa wahid fi sifati, la syabihalah wa wahid fi af'ali, la syarikalah. Ini orang-orang filsafat. Allah satu-satunya dalam zatnya, Allah satu-satunya dalam sifatnya, tidak ada serupa dengannya. Allah satu-satunya dalam perbuatannya, tidak ada sekutu baginya. Yaitu tidak ada sekutu dalam perbuatan Allah. Artinya perbuatan Allah itu pencipta, pengatur, penguasa, itu namanya perbuatan. Berarti keyakinan mereka belum naik ke derajat lebih dari musyrik. Ini keyakinan musyrikin di zaman Nabi. Ini keyakinannya Abu Lahab, Abu Jahal. Ini keyakinan mereka. Kalau ditanya oleh Nabi, siapa penciptamu? Mereka akan bilang Allah.
Tapi kalau disuruh, sembahlah kalau begitu. Tidak. Kami punya Tuhan. Ada Lata, ada Uzza, ada Manat. Mereka menyembah selain Allah. Mereka menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau kita bertanya kepada penyembah kubur. Di zaman kita sekarang ini. Kalau kita bertanya, itu yang kamu sembah mencipta. Dia akan bilang, tidak. Memberi kamu rezeki? Tidak. Menghidupkan dan mematikanmu? Tidak. Kalau lebih dari itu berarti dia lebih kafir daripada musyrik. Kalau dia mengaku bahwa itu kuburan memberinya rezeki, lebih kafir daripada musyrik. Di zaman Nabi. Lebih kafir. Karena mereka kalau ditanya, siapa penciptamu? Dia bilang Allah. Kalau ada sekarang orang bilang, yang memberi saya rezeki ini kuburan. Yang memberi saya rezeki ini pohon. Lebih kafir dari musyrik. Di zaman Nabi SAW. Itu bukan lagi muslim. Bahkan lebih kafir daripada musyrik. Lebih kafir daripada Abu Lahab. Lebih kafir daripada Abu Jahal. Yang kalau ditanya siapa penciptamu? Allah. Siapa pemberimu rezeki? Allah. Siapa yang mengatur kehidupanmu? Allah. Itu mereka masih. Ini harus kita tahu kaidah tauhid yang pertama. Bahwa yang dianggap bertauhid itu adalah kita mengakui satu-satunya yang kita harus ibadahi Allah. Adapun hanya sekedar sekali lagi kita mengakui Allah pencipta, Allah pengatur, Allah penguasa, Allah pemberi rezeki, belum kita masuk ke golongan yang dikatakan Muslim. Belum. Iya. Dan ini bukan hanya satu ayat di Quran yang Allah perintahkan Nabi kita untuk bertanya kepada musyrik. Banyak ayat. Ini kan tadi di surah Yunus ayat 31. Kita bisa baca surat Al-Mu'minun. Allah subhanahu wa ta'ala katakan supaya kita tahu orang musyrikin zaman dulu bagaimana. Ya, bersamaan dengan itu Nabi memerangi mereka. Kata Allah, wala in sa'altahum. Jika kamu bertanya kepada mereka, coba saja kita tanyakan. Jika kamu bertanya kepada mereka, man khalaqas samawati wal ard. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Iya. Ini surah Luqman ya, surah Al-Mu'minun. Kul man rabbus samawati sab'i. Katakan wahai Muhammad, siapakah Rabbnya langit yang 7? Wa rabbul arsyil azim. Siapa Tuhannya arsy yang agung? Sayaquluna lillah. Mereka akan bilang Allah. Surah Luqman. Wala in sa'altahum, kalau kamu bertanya kepada mereka, man khalaqas samawati wal arda. Siapakah pencipta langit dan bumi? Kita tahu apa jawabannya? La yaqulunnallah. Sungguh betul-betul mereka akan mengatakan Allah. Musyrik. Seandainya Muslim dengan mengatakan begitu, Nabi tidak akan perangi. Seandainya Muslim dengan mengaku Allah ini yang menurunkan hujan, tidak ada yang lain. Seandainya hanya mengaku begitu cukup Muslim, Nabi tidak akan perangi mereka. Mereka kalau ditanya, siapa itu menurunkan hujan? Mereka akan bilang Allah. Maka di sini kita pahami kaidah tauhid bukanlah dengan mengaku Allah pencipta, pengatur, penguasa, pemberi rezeki, yang menghidupkan, mematikan. Belum. Kita belum Muslim kalau hanya sampai di situ. Sampai kita naik di derajat mengakui bahwa Allah satu-satunya yang kita sembah. Allah satu-satunya yang kita sembah. Kata Nabi SAW, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah.
Sampai mereka mengatakan selain Allah itu batil. Yang berhak saya sembah itu hanya Allah. Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Demikian itu hanya Allah yang hak. Dan apapun yang mereka sembah selain Allah, itulah batil. Itu baru kita dianggap Muslim. Ini kaidah pertama. Ini adalah kaidah pertama. Kaidah kedua. Al-qaidatu tsaniyah. Kaidah kedua. Annahum yaqulun ma da'unahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ati. Mereka berkata, orang musyrikin, masih lanjut. Orang musyrikin berkata, ma da'unahum, kami tidak berdoa kepada mereka. Wa tawajjahna ilaihim, dan kami tidaklah menghadap kepada mereka illa li talabil qurba wasyafa'ah, kecuali menginginkan lebih dekat kepada Allah dan kecuali menginginkan supaya mereka ini memberikan syafaat kami di sisi Allah. Bayangkan orang musyrikin. Orang musyrikin zaman dulu itu tidaklah dia sembah patungnya, kuburan orang solehnya, karena dia beribadah kepadanya. Tidak. Dia mau ini kan orang soleh, orang baik. Dia mau menjadi syafaatnya untuk mengantarkan permintaannya kepada Allah. Apakah ini sudah benar? Ini subhat, bahkan orang kuburiyun sekarang. Kalau kita bertanya orang yang pergi ke kuburan, kenapa kita ke situ? Dia pasti katakan seperti ini ucapannya orang musyrikin. Kalau kita bilang, kamu tidak boleh berdoa kepadanya. Saya tidak berdoa kepadanya. Saya berdoa kepada Allah. Cuman ini orang soleh. Saya mau jadikan dia perantara supaya dia sampaikan doa saya kepada Allah. Saya mau ini orang memberi syafaat saya di hadapan Allah. Di sisi Allah. Bayangkan, itu ucapan orang sekarang mirip dengan ucapan orang musyrikin zaman dahulu. Dari mana kita tahu? Kalau itu ucapan musyrikin zaman dahulu, beliau akan buktikan dengan dalil dulu. Kata beliau, wa dalilul qurbah. Dalil bahwa orang musyrikin ke kubur orang soleh, mereka mau dekat kepada Allah. Dengan mendekat kepada orang soleh. Dengan mendekat kepada orang soleh. Wadalilul qurba. Dalil bahwa mereka ingin dekat kepada Allah. Dengan dekat dengan orang soleh. Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala. Walladzina takhadu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Masya Allah. Ini ucapan mereka. Orang yang menjadikan selain Allah sebagai walinya. Kenapa mereka ke sana? Wali Allah. Walinya Allah itu. Iya. Kenapa sampai dia cium tangannya, tabarruk, berberkah dengan badannya orang soleh. Bahkan sudah dia meninggal bertabarruk, mengambil berkah dari tanah kuburannya orang soleh. Kita tahu kenapa? Ini syubhatnya. Mereka yang menjadikan dari selain Allah sebagai wali. Mereka bilang, mana abuduhum? Kami tidaklah menyembah mereka. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kecuali agar supaya mereka itu mendekatkan kami kepada Allah zulfa sedekat-dekatnya. Bayangkan. Apa yang bisa kita bantahkan orang berniat baik seperti itu? Kami ke situ supaya kami lebih dekat kepada Allah. Jawabannya itu. Kita tahu apa hukumnya Allah terhadap mereka? Perhatikan baik-baik. Supaya kita tahu hukumnya orang itu.
Apakah itu sudah dianggap bertauhid? Kita baca lanjutan ayatnya. Ini surah Az-Zumar ayat 3. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Allah akan menghukumi antara mereka pada apa yang mereka perselisihkan itu. Innallaha la yahdi man huwa kadhibun. Dua hukum. Innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk orang yang dusta. Orang mengatakan, kami ke situ mau dekat kepada Allah. Tidak usah kamu ke sana. Kamu datangi masjid. Paling dekat kamu di sisi Allah adalah saat kamu sujud. Kenapa kamu ke sana? Itu menunjukkan kamu tidak mau dekat dari Allah, tapi mau dekat dengan orang soleh. Kamu dusta. Siapa yang bilang dusta? Allah. Orang yang seperti itu, yang mengatakan, mana abuduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka. Kami tidak ke sana. Kami tidak menyembeli di kuburan. Kecuali agar supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Apa kata Allah? Innallaha la yahdi man huwa kadhib. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberi petunjuk orang yang dusta. Pendusta kamu itu. Makanya kamu tidak diberi hidayah. Susah itu Pak mengangkat orang yang ke kuburan untuk hanya menyembah Allah. Tidak ada hidayah dari Allah. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kadhib, pendusta. Hukum pertama, dusta di atas pengakuannya itu. Hukum kedua, dan ini yang lebih tinggi, kafar. Mereka itu telah kafir. Jangan heran kenapa Nabi perangi. Inilah hukumnya. Nabi tidak pernah menghalalkan darah Muslim. Tidak pernah. Iya. Tidak pernah menghalalkan darah orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Tidak pernah. Yang Nabi perangi adalah kafar. Ini dia. Kafir. Apapun alasannya. Kenapa di kuburan? Kenapa di kuburan? Maka yang datang seorang sahabat kepada Nabi SAW berkata, Ya Rasulullah, inni nadartu fil jahiliyah an adbaha bibuanah. Wahai Rasulullah, saya pernah bernadar di masa jahiliyah untuk menyembeli di sebuah tempat yang bernama Buanah. Kata Nabi kepadanya, Nabi tidak langsung bilang, penuhi nadarmu. Tidak. Jangan sampai ada sesuatu dengan Buanah. Kata Nabi kepadanya, hal fiha watanun yu'bad? Apakah pada tempat itu ada berhala yang disembah? Jangan sampai kamu bernadar untuk potong di sana, ada berhalanya. Dia bilang, tidak. Tidak ada. Tidak ada berhala yang disembah di sana. Pertanyaan kedua, hal fiha idun min a'yadil musyrikin? Apakah di tempat itu ada perayaan yang biasa dirayakan oleh kaum musyrikin? Apakah biasa orang merayakan di situ perayaan? Dari perayaan jahiliyah, perayaan syirik? Dia bilang, tidak. Saya cuma mau berkurban di sana, saya di tempat itu. Tidak ada berhala, tidak ada perayaan yang biasa dirayakan oleh orang musyrikin di situ. Artinya, kalau ada berhala, itu ada masalah itu. Jangan kamu ke situ, itu syirik. Kalau ada perayaan biasa di tempat itu, ada perayaan kesyirikan, itu menunjukkan ada sesuatu dengan tempat itu. Ketika jawabannya tidak ada, apa kata Nabi? Aufi binadrik, penuhi nadarmu, karena itu sudah aman dari syirik. Sudah aman dari syirik. Ada orang bernadar menyembeli di kuburan. Ada sesuatu itu. Apakah itu kita katakan muslim? Apakah itu kita katakan orang yang bertauhid? Jangan pernah bilang dia orang bertauhid. Itu musyrik. Telah dikatakan oleh musyrik zaman dulu. Kami ke sana cuma mau dekat kepada Allah.
cuman mau dekat kepada Allah. Tapi apa hukumnya? Allah kepada mereka kadibun kafar, dusta kafir. Itu kalau pengakuannya mau dekat kepada Allah. Ada pengakuan kedua, syafaat. Ini kuburan, kami tidak menyembahnya. Ini pemberi syafaat kami. Di dunia ini kalau kita mau dekat dengan penguasa, maka harus kita lewat syafaatnya orang dekat. Syafaatnya orang dekat. Jadi dia samakan penguasa alam semesta yang berkata, qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rob kalian berkata, langsung berdoa kepadaku, saya akan kabulkan. Dia pakai perantara. Pemberi syafaat katanya. Dia samakan Allah dengan manusia. Ini sudah kesalahan pertama. Tapi itulah syubhat. Itu kan pemikirannya orang musyrik. Itu adalah pemikiran orang musyrik. Apakah benar ini pemikiran? Kita lihat. Wadalilu syafa'ah. Dalil bahasanya mereka menginginkan itu syafaat di sisi Allah. Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Ini menakutkan syubhatnya orang musyrikin ini. Bisa-bisa kita akan bilang, betul juga tahu, dia tidak sembah, dia tidak berdoa kepada kuburan. Syubhat ini hati-hati. Inilah bedanya yang bertauhid dengan musyrik. Inilah kaidahnya nanti yang kita bisa tetapkan. Wa ya'buduna min dunillah. Mereka menyembah selain Allah. Allah singkap keadaan orang musyrikin. Mereka menyembah selain Allah. Ma la yaduruhum. Yang tidak akan bisa memudaratkan mereka. Wala yanfa'uhum. Yang tidak akan memberikan manfaat untuk mereka. Wa yaqulun, mereka berkata. Sebenarnya mereka tahu. Mereka yakin. Ini kuburan. Tidak ada lagi mudaratnya. Tidak ada lagi bisa memberikan manfaat. Tapi apa kata mereka? Haula'i syufa'auna indallah. Mereka itu pemberi syafaat kami di sisi Allah. Kami ini pendosa. Tidak pantas langsung kepada Allah. Iya. Kami perlu perantara. Pemberi syafaat kami kepada Allah. Jadi mereka tidak menyembah ini orang. Dia hanya jadikan itu sebagai syafaat. Bagaimana kira-kira kalau dia sembah? Bagaimana kalau ada orang pasang foto, disitulah rezekinya, bukan dari langit. Bagaimana kalau ada orang, ada perdagangannya, ada dagangannya. Dia yakin lancarnya dagangannya kalau dia pergi ke kuburan di sana. Gimana itu? Apa hukum Allah terhadapnya? Ini saja orang ke sana hanya mau syafaatnya saja. Tidak menyembahnya kecuali meminta syafaat di sisi Allah. Apakah ini benar? Kata Syekh, asy-syafa'atu syafa'atan. Yang perlu kita pahami, syafaat itu ada dua. Syafa'atun manfiyah wa syafa'atun muthbatah. Ada syafaat yang tidak dibenarkan dan ada syafaat yang dibenarkan. Masing-masing ini punya syarat. Kita harus perhatikan baik-baik. Jangan sampai kita bilang, tidak boleh kita minta syafaat. Tidak ada syafaat. Tidak. Syafaat ada dua. Ada syafaat yang tidak boleh kita lakukan, kecuali hanya kepada Allah. Dan ada syafaat yang benar, bisa dilakukan. Kita tahu dulu syafaat yang pertama. Belum jelaskan ini, karena ini masalah keyakinan musyrik. Fasyafa'atul manfiyah. Syafaat yang ditiadakan. Syafaat yang haram. Syafaat yang tidak boleh. Makanat tutlabu min ghairillahi. Apa yang diminta kepada selain Allah. Fima la yaqdiru alaihi ilallah. Ketentuannya. Pada apa yang tidak ada yang mampu kecuali Allah. Perhatikan baik-baik. Syafaat yang salah, haram, tidak boleh dilakukan,
syafaat yang diminta kepada selain Allah, yang diminta itu adalah apa yang tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah. Misal, mau anak. Contoh saja ini. Mau punya anak. Siapa yang mampu memberikan anak? Apakah ada yang mampu selain Allah memberikan kita keturunan? Paham pertanyaannya? Iya. Ada yang mampu? Tidak ada seorang pun yang mampu memberikan seorang anak. Tidak ada seorang pun. Jangan sampai kita bilang, ada Ustadz, suamiku. Selalu dia berikan saya anak. Ada orang punya suami, juga tidak punya anak. Itu menunjukkan apa? Anak itu bukan dari suami kita. Dari langit. Pencipta alam semesta. Bukan dari suami kita. Suami itu hanya sebab. Hanya sebab. Yang Allah jadikan sebagai sebab adanya anak. Kalau Allah jadikan sebab jadi, kalau tidak akan mungkin jadi. Tidak akan mungkin jadi. Sekarang, kalau ada orang pergi minta anak kepada selain Allah, minta syafaat lewat kuburan si fulan. Dia pergi ke kuburan saya, ke kuburan sana. Dia bilang apa? Untuk apa di situ kamu? Saya mau dapat anak. Ke sana. Kenapa kamu ke situ? Saya minta syafaatnya. Supaya dia mengantarkan permintaan saya kepada Allah. Apakah ini benar? Ini syafaat yang haram. Syafaat yang tidak dibolehkan. Iya. Karena perkara ini adalah perkara yang tidak ada yang mampu kecuali Allah. Tidak ada yang mampu kecuali Allah. Tapi kalau perkara itu adalah dimampui oleh selain Allah, boleh. Itu pun nanti ada syaratnya. Harus ada izin dari Allah. Dan dia adalah orang yang Allah ridhoi ucapannya. Harus diperhatikan ini. Karena Nabi bilang, isfa'u tu'jaru. Berikan syafaat, kalian akan dapat pahala. Beri syafaat, kalian akan dapat pahala. Kalian beri syafaat. Misalnya ada orang mau ke Pak Haji Syam. Dia tidak kenal Pak Haji Syam yang punya sekolah ya, sebelah. Iya. Dia mau kasih masuk anaknya. Tapi tidak kenal sama Haji Syam misalnya. Dia datang kepada siapa contohnya Pak Haji Syam? Yang kita kenal? Anggaplah Pak Haji Syam dia WA istri tak. Orang terdekat dari kita paling kita kenal. Iya. Dia WA istri tak. Bu, boleh saya kasih syafaat ke Haji Syam? Ada anakku mau masuk. Haji Syam mampu kasih. Itu istrinya Pak Haji Syam mampu kasih syafaat ke Pak Haji. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak itu? Boleh, karena itu dia mampu lakukan. Tapi kalau dia datang, Bu, tolong kasih syafaat saya kepada Pak Haji Syam agar menyembuhkan anak saya yang sakit. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Siapa yang mampu menyembuhkan yang sakit? Hanya Allah. Tidak boleh kepada selain Allah. Inilah bedanya. Jadi kalau pada hal yang dimampui, boleh. Tapi kalau hal yang tidak dimampui kecuali Allah, tidak dibolehkan. Haram kita lakukan kepada selain Allah. Dari sini kita bisa tahu, batilnya itu orang minta syafaat ke kuburan. Orang hidup saja kalau dia tidak mampu, tidak boleh. Apalagi orang mati, kita beda alam. Kita beda alam. Dia ke sana minta syafaat. Dibolehkan atau tidak? Tidak dibolehkan sama sekali. Apalagi permintaannya rata-rata ya. Orang ke kuburan itu biasanya hal yang tidak ada yang mampu. Kecuali Allah. Tidak ada yang mampu. Kecuali Allah. Iya. Mau jadi apa misalnya? Jadi PNS. Ke kuburan. Siapa yang mampu memberikanmu PNS? Tidak ada yang mampu. Biar orang dalammu 1000. Kalau Allah tidak takdirkan, tidak akan jadi. Bisa ini yakin ini. Sebelum lulus kamu dimatikan oleh Allah. Tidak jadi juga. Walaupun kita yakin. Iya. Tidak ada yang bisa mampu. Hanya Allah saja. Yang seperti itu. Tidak boleh kita minta kepada selain Allah. Ini namanya syafaat
yang tidak dibolehkan. Apa dalilnya kalau ini syafaat tidak dibolehkan? Beliau sebutkan ayatnya. Kita bisa baca surah Al-Baqarah 254. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu mimma razaqnakum, berinfaklah dengan dari apa yang kami rezekikan kepada kalian, min qabli ayyatiya yaumun, sebelum datang nanti suatu hari, la bai'un fihi, tidak ada lagi perdagangan padanya, tidak ada yang kita bisa beli, kita bisa jual, tidak ada pada hari itu. Wala khullah, tidak ada lagi orang yang kita kasihi, sayangi, mau datang kepada kita, menyelamatkan kita, tidak ada. Semua lari dari kita, istri tak lari, anak tak lari, bapak tak lari, ibu tak lari. Orang-orang kita cintai hilang semuanya pada hari kiamat. Wala syafaat, dan tidak ada lagi syafaat, tidak ada lagi saling memberikan syafaat, karena di hari kiamat hanya Allah. Tidak ada yang mampu. Wal kafiruna humud dhalimun, orang-orang kafir, mereka zalim, yang meminta syafaat pada selain Allah. Dibilang orang kafir zalim. Syafaat itu hanya hak Allah. Dia pergi minta kuburan, dia pergi minta ke patung, pohon, laut, sungai, zalim. Karena dia meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini salah. Terus syafaat yang benar apa? Beliau bilang, wasyafaatul musbatah. Syafaat yang benar. Ini harus kita tahu ini. Tadi itu yang tidak benar. Sekarang syafaat yang benar. Wahiyallati tutlabu minallah. Dia adalah yang langsung diminta kepada Allah. Itu syafaat yang benar. Kita langsung minta kepada Allah. Itu baru benar. Kita minta langsung. Doa saja kepada Allah. Ini dalilnya sangat banyak sekali. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali atas izinnya? Artinya, tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali atas izinnya. Itu pun harus yang diberikan syafaat diridhoi oleh Allah. Allah berfirman, wala yashfa'una illa limanir tadha. Mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali yang diridhoi. Apa kita yakin itu di kuburan diridhoi? Anggaplah dia orang soleh, orang baik, diridhoi oleh Allah. Apakah ada izin? Apakah ada dalil walaupun sepotong bahwa kita boleh ke kuburan itu? Bahkan ke kuburan Nabi. Apakah ada sepotong dalil bolehnya kita ke kuburan Nabi berdoa? Wahai Nabi, sampaikanlah hajatku kepada Allah. Apakah ada? Otomatis kita tidak akan pernah dapatkan sedikit pun. Karena terkait dengan kuburan Nabi sendiri, beliau bersabda, La taj'alu qabri watanan yu'bad. Jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Kata Aisyah, oleh karena itu kuburan Nabi tidak dinampakkan. Nabi yang bilang begitu. Jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Karena itu kata Aisyah, kuburan Nabi disembunyikan. Sembunyi saja, lihat saja bagaimana sekarang. Orang kalau pergi umroh, ziarah kuburan Nabi. Allahu Akbar. Setengah mati dilarang oleh penjaganya. Setengah mati. Kalau orang pernah pergi umroh, dia akan lihat bagaimana di sana banyak sekali orang syirik. Mengharap berkah dari tembok kuburan Nabi. Temboknya. Bagaimana kalau dinampakkan? Tapi di sana ada orang ceramah. Itu Saudi Wahabi. Tidak memuliakan kuburan orang-orang soleh. Mana kuburan Nabi? Mereka sembunyikan. Mana kuburan Abu Bakar, Aisyah, Ali? Abu Bakar. Mana kuburan orang-orang soleh? Mereka sembunyikan. Mereka tidak besarkan. Tidak ada yang mereka bangun. Itu orang yang berucap mengatakan dia ahli sunnah wal jamaah. Iya, dia ahli sunnah wal jamaah. Dia singkat dengan aswaja. Iya. Ahli sunnah wal jamaah tapi mencela kuburan karena tidak dinampakkan. Maunya
Kalau bertauhid itu kuburan harus dibangun. Kita pergi di sana tabaruk. Itu bilang tauhid. Inilah Bapak. Kalau kita di masa Nabi kita sudah diperangi. Sudah digorok leher tak? Iya, ini kita harus pahami. Orang meminta syafaat kepada selain Allah, itulah yang diperangi oleh Nabi. Itu yang diperangi oleh Nabi. Nabi memang larang kuburannya disembah. Kita pergi mencela orang yang menyembunyikan kuburan. Ini saja disembunyikan setengah mati, dilarang. Sudah ada penjaganya, tapi dia setengah mati ditahan. Iya, ini masalah. Makanya bersyukur kita, alhamdulillah, kuburan Nabi dijaga. Kalau tidak, banyak orang batal Islamnya. Itu pun sudah dijaga seperti itu, setengah mati lagi ditahan. Iya. Ini masalah. Ini yang beliau katakan. Wasyafi' mukram bisyafa'ah. Yang memberikan syafaat itu kan dimuliakan dengan syafaatnya. Wal masfu'u lahu, dan yang diberi syafaat untuknya. Huwa man radiyallahu qawla wa amala. Orang yang diberikan syafaat itu adalah orang yang diridhoi oleh Allah ucapan dan amalannya. Itu pun kata beliau ba'dal idin. Setelah izin. Tidak ada orang bisa memberi syafaat tanpa izin Allah. Tidak ada. Ayat kursi sering kita baca. 255. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Siapakah yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali atas izinnya? Artinya tidak ada. Ini namanya istifham ingkari. Pertanyaan tapi pengingkaran. Tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali dengan izin Allah. Tidak ada sama sekali. Sekarang kita tinggal tanyakan orang-orang yang punya syubhat. Kami ke sana mau minta syafaat. Apa ada izinmu? Iya. Ayat kursi kamu sudah hafal semua. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idni. Terus harus ada ridho dari Allah. Ini harus dipahami. Kalau tidak, tidak ada syafaat yang bisa kita dapat. Ini kaidah kedua. Alhamdulillah. Kemudian berikutnya kaidah ketiga. Ya, kita ambil lagi nanti. Sisa 2 kaidah lagi. Cuma kaidah ketiga agak panjang. Dan insya Allah kaidah keempat pendek lagi. Kita cukupkan dulu. Masuk waktu? Belum. Kalau belum masuk waktu, kita masuk di pertanyaan dulu. Alhamdulillah. Silakan kalau ada pertanyaan. Ustadz izin bertanya, kepada siapa saya sandarkan nama kunyah saya? Saat ini saya berkunyah dari nama anak saya di pernikahan saya yang sebelumnya. Dan alhamdulillah saya telah dikaruniai anak oleh Allah di pernikahan saya yang sekarang ini. Izin bertanya Ustadz, apakah saya perlu mengganti nama kunyah saya dan suami memakai nama anak kami dari pernikahan kami saat ini agar tidak ada lagi teman lain yang bertanya mengapa nama kunyah kami berbeda? Ataukah tidak perlu Ustadz? Ini mungkin ada salah paham sedikit saja. Masalah berkunyah. Kunyah itu nama panggilan. Tidak ada hubungan dengan anak yang kita punya. Kunyah itu nama panggilan. Kita disunahkan untuk berkunyah. Karena Nabi ajak, Nabi menganjurkan kita berkunyah. Ya. Takannau bikunyati. Ya, tasamma bismi. Wala takannau bikunyati. Bernamalah dengan namaku. Boleh kita bernama dengan nama Nabi Muhammad. Kita kasih nama anak kita dengan Muhammad. Boleh. Wala takannau bikunyati. Jangan berkunyah dengan kunyaku. Berarti di sini terdapat isyarat kita berkunyah, tapi jangan berkunyah dengan kunyahnya Nabi Abul Qasim. Tidak boleh kita bilang anak kita bernama Muhammad Abul Qasim. Tidak boleh.
Boleh bernama dengan nama Nabi, tapi berkunyah tidak. Ini isyarat bahwa kita berkunyah. Dan Nabi memberikan kunyah kepada para sahabatnya. Di antara yang beliau berikan kunyah adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Beliau kasih kunyah dengan Abu Abdirrahman. Dan tidak harus punya nama anak Abdurrahman. Tidak harus. Kunyah itu tidak ada hubungannya dengan anak. Boleh kita berkunyah saat kita masih bayi. Kita nak kasih nama anak kita. Misalnya siapa? Abdurrahman Abu Bakar. Tidak ada masalah. Atau Abu Bakar Abdurrahman. Boleh. Karena antara kunyah dan nama tidak ada urutan susunannya. Boleh kunyah dulu baru nama. Boleh nama dulu baru kunyah. Tidak ada masalah. Itu aturan susunannya. Baru lahir anata, kita sudah kasih kunyah. Boleh. Tidak boleh kita katakan, kenapa kau kasih kunyah? Nah, belum punya anak. Iya. Itu menunjukkan ilmu ta masih TK. Iya kan? Kita ilmu ta masih sedikit tapi sudah berkomentar. Sini saya ajarkan kok. Iya. Orang itu berkunyah tidak harus punya anak. Jadi ini mungkin salah paham saja sedikit ini. Iya. Cuman kalau kita berkunyah dengan anak kita, tidak apa-apa. Iya. Tidak ada masalah. Ya Ustadz Dul, belum Abu Muhammad dari dulu. Lahir anak semualah perempuan. Banyak anak perempuan lahir. Mengharap laki-laki, perempuan lagi. Laki-laki, perempuan lagi. Laki-laki, perempuan lagi. Laki-laki, perempuan lagi. Sampai akhirnya muncullah Muhammad. Satu-satunya laki-laki anaknya. Tapi dari dulu Abu Muhammad. Iya, itu contoh dekat. Antum yang kenal semua Ustaz Dul kan? Alhamdulillah. Contoh dekat. Iya. Dari dulu begitu. Jadi ini pertanyaan mungkin salah paham saja. Tidak harus kita punya anak baru kita berkunyah. Dari situ juga boleh kita beda kunyah dengan suami. Siapa tahu kita sudah berkunyah dulu. Kemudian kita menikah. Iya. Cuman kalau disatukan alhamdulillah. Iya, mimbabit tafaul. Apa itu tafaul? Maksudnya kita bersangka baik. Sama nama, sama kunyah, maka kita akan sama ya dunia akhirat. Jangan sampai suaminya Abu Abdillah, istrinya Ummu Abdurrahman, nanti dikirai istrinya orang lain. Terus suaminya orang lain. Kita kasih nama. Kita kasih nama. Iya. Di antara masyayikh ada yang beda dengan kunyah suami istri. Dan mereka tidak ada masalahkan itu. Kalau kita permasalahkan orang yang bicarakan kita, walaupun kunyah tak sama, orang akan bicarakan kita. Iya, orang akan bicarakan kita. Tinggal kalau ditanya, kita kasih tahu, oh ini saya sudah berkunyah dulu dengan ini. Kemudian suami juga sudah berkunyah dulu dengan ini. Nah, terus itu juga kalau tidak berkunyah pun tidak ada masalah. Tidak berkunyah pun tidak ada masalah. Wallahu alam. Apakah bayi orang kafir masuk surga yang meninggal? Ya diharapkan seperti itu. Karena mereka kan lahir di atas fitrah. Mereka kan lahir di atas fitrah. Kedua orang tuanya lah yang membuatnya Yahudi. Yang membuatnya Nasara. Yang membuatnya Majusi. Tapi kullu mauludin yulad alal fitrah, kata Nabi. Setiap anak yang dilahirkan itu dilahirkan di atas fitrah. Dilahirkan di atas fitrah. Jarak berapa kilometer baru bisa dijamak sholat? Ada silang pendapat. Mayoritas ulama berpendapat 75 kilometer ke atas baru jamak qasar. Baru boleh jamak qasar. Kurang dari itu, tidak. Tapi sebagian ulama rahimahumullah mengatakan tidak ada jarak seperti itu. Yang penting orang bilang ke situ safar, maka safar. Maka dia safar. Kalau tidak, maka tidak safar. Ya, kalau tidak, maka tidak safar. Misalnya ada orang ke Maros. Mereka tidak bilang safar kalau ke Maros. Kemana kok? Ke Maros dulu. Safar, tidak ke Maros. Ya sudah, bukan safar. Bukan safar. Kalau dia bilang safar, biasanya kebiasaan orang, maka safar. Ini pendapat dipegang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala
karena tidak ada dalil yang menjelaskan lebih dari 75 kilo ke atas, atau 80 kilometer ke atas, atau 85 kilometer ke atas. Tidak ada dalil yang kuat, yang jelas dalam menentukan hal itu. Maka kata mereka, al-'ada muhakkamah, kebiasaan orang itu jadi hukum. Jadi hukum, wallahu alam. Afwan Ustaz, apa saja pembatal keislaman? Tidak menerima takdir buruk, apakah termasuk di antaranya Ustaz? Iya, pembatal keislaman akan datang nanti insya Allah. Kita akan kaji kitab Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman insya Allah Ta'ala dalam silsilah Tauhid yang kita akan baca. Itu sudah ada rencananya. Tinggal kita lihat saja nanti, selesai kitab, kita lanjut dengan kitab yang lain. Nanti juga akan ada Nawaqidul Islam. Terus ini, tidak menerima takdir buruk, apakah termasuk diantaranya Ustadz? Termasuk. Orang tidak beriman terhadap takdir, itu batal keimanannya. Batal keislamannya. Muncul di zaman sahabat. Zamannya Abdullah bin Umar, orang yang tidak beriman terhadap takdir. Iya, Ibnu Abbas bilang, kalau mereka berinfak satu gunung emas, dari emas dia berinfak, mereka tidak akan diterima infaknya itu sampai mereka beriman terhadap takdir. Sampai mereka beriman terhadap takdir. Apakah kita harus berbuat baik pada tetangga walaupun berbuat kesyirikan, termasuk memberi makanan apabila dia butuhkan? Tetap. Hak tetangga namanya. Hak tetangga. Diatur dalam Islam bahwa tetangga kita itu, kata Nabi SAW, man lahu salasatu hukuk, wa man lahu haqqon, wa man lahu haqqun wahid. Tetangga itu ada yang punya 3 hak kepada kita, ada yang punya 2 hak saja, ada yang punya 1 hak saja. Siapa yang punya 2 hak kepada kita? Al-jar, al-muslim, al-qarib. Tetangga, muslim, kerabat. Jadi dia punya hak sebagai tetangga, dia punya hak sebagai muslim, dia punya hak sebagai kerabat. Ini punya 3 hak kepada kita. Sudah muslim, tetangga, kerabat. Keluarga, adik, kakak, misalnya kita semua bertetangga. Dia punya 3 hak. Dan ada tetangga punya 2 hak. Punya 2 hak. Yaitu al-jar al-muslim. Tetangga muslim. Tidak ada kerabat. Tapi dia tetangga kita muslim. Punya 2 hak. Hak sebagai tetangga, hak sebagai muslim. Yang ketiga, yang punya 1 hak kepada kita. Al-jar al-kafir. Tetangga yang kafir. Dia punya hak sebagai tetangga. Tidak ada tetangga hak karena muslim. Tidak ada hak karena kerabat. Tapi tetangga kafir punya hak karena tetangga. Itu wallahu a'lam. Kita tetap berbuat baik kepadanya secara manusia. Cara manusia. Adzan? Sudah ada? Kita adzan dulu sedikit. Apakah ini ada pertanyaan berikutnya? Bismillah, Pak Ustadz. Apakah dibolehkan kencing berdiri bagi laki-laki? Boleh. Boleh seorang itu kencing berdiri, juga boleh dia kencing duduk. Iya, bahkan para ulama menukil apa yang lebih utama, karena boleh dua-duanya itu. Maka dinukil apa yang lebih utama. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala belum merinci, tergantung ya landasannya nanti air kencing.
Kalau landasannya adalah tanah yang lembek atau sesuatu yang tidak akan terpercik kembali air kencing kepada kita, maka lebih utama berdiri daripada duduk. Tapi kalau landasannya keras, kita kencing nanti akan tembak balik kita dengan air kencingnya kita, maka kita duduk. Kita duduk. Itu terkait dengan kencing, berdiri atau duduk. Iya, berdiri atau duduk. Wallahualam. Apa Ustaz, bagaimana cara memberi ucapan belasungkawa kepada tetangga non-muslim yang meninggal? Apa kita boleh datang ke rumahnya? Kalau sebelum meninggal sebenarnya boleh. Kita mengajaknya kepada Islam. Nabi lakukan itu. Nabi lakukan di Yahudi. Nabi lakukan di musyrik. Pamannya Abu Thalib sebelum meninggal. Atau setelah meninggal, kita tidak dibolehkan. Iya, datang kepadanya. Mengantarkan meninggal ke kuburannya. Sebagai muslim. Tidak, kita tidak boleh mendoakannya. Nabi waktu meninggal Abu Thalib belum mendoakan pamannya. Selama tidak dilarang. Kaum muslimin juga doakan karena jasanya Abu Thalib terhadap Islam. Dia membela Nabi cuma tak masuk Islam. Turun ayat di Quran. Maka nalin Nabi. Tidak pantas bagi Nabi. Walladzina amanu, dan bagi orang-orang yang beriman. Ayyastaghfiru lil musyrikin. Untuk memintakan ampun untuk orang musyrik. Dia meninggal di atas selain Islam. Walau kanu uli kurba, walaupun mereka kerabat. Walaupun mereka kerabat. Min ba'di ma tabayyana lahum, setelah jelas bagi mereka annahum ashabul jahim, bahasa mereka penghuni jahim. Meninggal di atas selain agama Islam. Tidak boleh. Iya. Jadi kita tidak pergi. Iya. Datang kepadanya. Tidak boleh kita pergi ke sana. Nanti kita bisa masuk dari mendoakannya. Apalagi kita ya pergi mengantarkan berdiri di kuburannya. Kalau ini adalah larangan khusus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada." Jangan pernah kamu mendoakan orang yang meninggal di antara mereka selama-lamanya. Jangan pernah kamu mendoakannya. Wala takum ala qabrihi. Jangan kamu berdiri di kuburannya. Iya, innahum kafaru billahi wa rasuli. Karena mereka kafir kepada Allah dan kafir kepada Rasulnya. Tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Kita tidak boleh mendoakannya. Dan kita tidak boleh berdiri di kuburannya, ikut mengantar. Tidak. Waktu meninggal Abu Thalib, Nabi cuma katakan ketika Ali berkata, sudah binasa pamanmu. Bahkan Ali berkata, itu pamanmu yang sesat. Karena Ali sudah beriman, bapaknya belum. Yaitu Abu Thalib. Sudah binasa itu pamanmu yang sesat. Sudah mati. Nabi bilang, kubur ayahmu. Karena ayah, dia kubur daripada ditinggal di situ. Tapi Nabi tidak ke sana. Nabi ke sana sebelum meninggal. Sebelum meninggal. Adapun setelah meninggal, kita tidak ke sana. Kita tidak ke sana. Wallahualam. Sudah? Selesai? Kita cukupkan? Alhamdulillah. Ya, semoga bermanfaat apa yang kita dengar malam hari ini. Semua yang benarnya itu semata dari Allah. Dan keliru serta salahnya itu dari kekurangan kami. Subhanakallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.